selamat sore sahabat Elisa. Apa kabar Anda di sore hari ini, hari Jumat yang dingin ya di kota Salatiga? Semoga kabarnya baik, sehat, dan juga meskipun dingin-dingin ini bisa berkumpul bareng sama keluarga di rumah, jadi suasananya menjadi hangat. Oke, di episode kedua Pot Bunga, podcast Ibu-Ibu Ngerumpi Asik barengan Wilsa. Kali ini Wilsa nggak sendirian, karena seperti biasa sudah ditemani oleh teman ngerumpi, ya kan? Kalau ngerumpi itu nggak asik deh kalau sendirian ya. Makanya ada teman ngerumpinya, dan topik kita masih seputar drakor, drama Korea. Yang suka banget sama drama Korea pasti dong ya, demen banget, bahkan sampai ada yang ketagihan. Kalau satu seri udah nonton harus nonton yang berikutnya, kalau nggak rasanya ada yang kurang begitu. Dan biasanya kalau yang sudah suka banget sama drakor gitu, kalau ketemu ngumpul, wah itu deh rumpianya makin seru ya kan. Nah, sore hari ini ada sebuah drakor berjudul Startup yang bakalan kita rumpiin bareng. Wilsa nggak sendirian, karena di ujung sana kita sudah terhubung dengan Zoom meeting. Ada Mbak Pratiwi Christine Harnita. Halo Mbak Tiwi. Bisa dengar suara saya Mbak Tiwi? Cek dulu deh. Halo? Halo? Ya, iya, oh iya ini. Kedengaran nggak? Kedengaran. Meskipun agak kecil sih, coba suaranya lebih keras lagi. Kecil banget. Iya. Oke. Ini udah nyaring banget. Oh, udah nyaring banget ya. Oke deh. Kita coba ini ya dari sini ya. Kita gedein volumenya ya. Oke. Gimana kabarnya di Semarang hari ini? Kabar baik sih Mbak. Kebetulan cuaca agak mendung-mendung syahdu. Waduh, sama dengan di Salatiga ya, syahdu gitu ya. Betul. Oke. Syahdu, tetap seneng kan. Oh iya benar. Drakor kesukaan saya loh. Wah ini dia. Iya. Nah, sahabat Lisa juga sore hari ini kita ngobrolin drakor Startup ini pasti nggak hanya sekedar kita ngobrol, aduh pemerannya ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya, tapi ada satu topiknya tentang startup struggle up. Ini yang merupakan Wilsa pikir ini semua pasti mengalami ya. Ketika kita baru akan memulai usaha, itu pasti akan ada yang namanya jatuh bangun. Bahkan yang sudah bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun berusaha membangun bisnis, itu pun juga pasti akan mengalami masa-masa di mana dia jatuh dan bangun, bangkit lagi, jatuh lagi begitu. Sudah banyak cerita. Nah, kenapa dipilih startup drakor startup ini? Karena satu, ini drakornya tentang anak muda, betul ya Mbak Tiwi ya, soal anak muda yang mereka membangun bisnis. Bener banget. Nah, Mbak Tiwi ini merupakan dosen ilmu komunikasi di Prodi Ilmu Komunikasi UKSW Salatiga dan juga personal branding expert. Wah, ini Wilsa harus belajar nih sama Mbak Tiwi nih ya. Waduh, ini berat juga ya. Enggak juga dong, bagus kan ya. Oke, kita ngobrolinnya dari mana nih kira-kira Mbak Tiwi, soal apakah mungkin dari dramanya ini dulu deh. Dari dramanya ini apa sih yang bisa Mbak Tiwi ceritakan gitu soal drakor ini? Jadi tuh kalau dari drakor ini ya, saya tuh excited banget karena baru kali ini saya menonton drakor yang memang dia ngangkat orang itu bagaimana caranya bangun bisnis. Ya biasanya itu kan kalau di drakor-drakor itu yang sudah kaya gitu ya, kayak pasti punya bisnis atau ya angle-nya yang lain ya, kerja keras gitu ya, lalu dia jadi sukses. Tapi jarang ada drakor yang itu sampai menunjukkan seluk-beluknya di dalamnya, sampai akhirnya kita bisa juga belajar ini loh kalau bikin bisnis tuh harusnya begini. Kita harus ngerti yang namanya komunikasi pemasarannya tuh harus gini loh. Terus kita itu ternyata harus punya mentor juga, harus punya benchmark bisnis juga. Gitu ya. Terus kalau misalnya kita itu udah jatuh bangun dalam berbisnis, kita tuh harus ngapain gitu. Nah, di drakor itu tuh saya ngelihat sesuatu yang beda aja, selain dari aktor-aktor dan aktrisnya yang enak dipandang. Misalnya itu juga punya value yang lebih yang bisa ditawarin gitu ya untuk kita, khususnya buat anak-anak muda tuh bisa dicontoh banget. Tuh Mbak Lutsa. Jadi betul. Ada banyak sebenarnya pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari situ. Ini pemerannya dan juga setting ceritanya memang anak muda ya, diambil memang anak muda. Kenapa kira-kira Mbak Tiwi ini yang bikin menarik orang juga untuk
nonton drama ini? Apakah karena anak muda, jadi memang kita mau sambungin ke situasi sekarang di Indonesia misalnya ya. Sekarang kalau mahasiswa ditanya, besok mau jadi apa? Cita-citanya mau jadi apa? Kadang-kadang mereka bilang, ya saya kuliah hanya formalitas aja sih mbak, daripada nggak kuliah dimarahin sama ortu begitu. Padahal saya pengennya berbisnis. Nah, apakah melihat dari situasi itu secara umum atau bagaimana? Bisa saja sih. Kalau saya berpikir mungkin ketika si penulis naskah itu ingin melihat keadaan yang memang lagi real ya sekarang, karena memang dunia digital itu kan lagi berkembang sekali. Betul. Jadi ada kemungkinan bahwa sekarang itu powerhouse ekonomi digital gitu ya, yang memang harus dikembangkan. Dan Korea itu salah satu negara yang memang dia fokus ke situ juga. Nah, bahkan Indonesia sekalipun juga sekarang kan kita mengarah ke sana gitu. Jadi ini masih sangat relevan banget. Dan juga sesuatu yang memang baru. Jadi banyak sudut pandang kisah-kisah romansa gitu ya. Tapi kalau yang di kisah ini antara romans dan antara kisah-kisah persahabatan, perjuangan itu saya rasa seimbang banget. Jadi kalau ada bilang ini tuh menye-menye banget, kalau nonton drakor itu tuh menye-menye lah ceritanya, enggak banget. Nah, ini sudut pandangnya menarik banget. Jadi kamu bisa belajar banyak hal di situ. Iya. Jadi orang apa dan tuh? Memang pas ya banget sama situasi sekarang. Baik ini. Ya, gimana Mbak Tiwi? Ya baik untuk anak muda, baik untuk anak muda atau yang sudah tua sekalipun, itu sebenarnya sangat cocok untuk menonton ini. Mbak Wilsa. Betul, iya. Jadi nonton drakor itu bukan hanya untuk pelarian kalau kita lagi putus cinta, nonton drakor supaya rasa putus cintaku ini terobati gitu ya. Terhibur, jadi melarikan diri nonton drakor gitu ya. Tapi ini justru bagus banget karena ceritanya adalah tentang anak muda yang mereka berusaha merintis. Nah, bagusnya kalau menurut Mbak Tiwi gimana dari sisi anak muda? Mereka ini kan masih muda. Mungkin di dalam kehidupan nyata juga akan ada anak muda yang mereka itu mau membangun bisnisnya dari awal. Tadi yang pertama soal perlu adanya mentor. Nah, ini gimana nih ceritanya? Kita perlu ada mentor di situ. Mentor yang seperti apa? Kemudian cara memilih mentornya itu yang bagaimana? Ya memang baiknya kita itu paling tidak memiliki mentor yang ahli, minimal orang yang bisa kita jadi panutan, orang yang bisa memberikan masukan yang positif buat kita. Dan baiknya itu ya memang yang di bidangnya, baiknya seperti itu. Dan juga kita punya ibaratnya apa ya, benchmark ya. Kita pengen bangun bisnis startup digital gitu ya, maka kita contek dong tempat yang lain itu seperti apa. Nah, kita bisa juga minta pertimbangan beliau ini, andai pun nggak mentor yang ahli, mungkin ya terbatas ya untuk mentor-mentor ini, kita bisa coba belajar sendiri sih sebenarnya. Tapi balik lagi kemampuan kita untuk bisa ATM ya, amati, tiru dan modifikasi yang perlu kita kembangkan. Kita bisa melakukan competitor review misalnya, kita lihat kelemahan kelebihannya, strategi mereka apa, itu juga bisa kembangkan. Kita juga bisa cari orang yang bisa diajak berdiskusi gitu. Nah ini kayak contoh ya, ini idola saya banget. Oh ya? Mentornya ini kalau ditanyain Tiwi itu grupnya yang mana gitu, karena saya tim Han Ji Pyeong. Oh. Gitu ya? Kenapa? Timnya Han Ji Pyeong, jadi dia nih nggak bisa dipungkiri di sosok ini ya, si Yong ini dari grup yang namanya Samsamtep. Jadi grup Samsam ini kalau anak-anak muda lihat ya, nonton film ini, itu benar-benar grup yang dianggap itu underdog lah, grup yang nampaknya tidak punya keahlian, mereka itu juga sedikit pengalamannya, bahkan CEO-nya saja yang Sodalmi yang diperankan Tusi itu tidak punya gelar, gitu. Betul. Sehingga gelar pun juga ternyata juga nggak jadi patokan hasilan kita berwirausaha gitu, walaupun pun itu juga
ilmu-ilmunya bisa kita terapkan, tapi kan memang balik lagi itu bukan menjadi hal yang utama banget. Nah, si Ji Pyong ini dia itu bisa benar-benar membantu dari grup Samsam ini untuk bisa berubah menjadi lebih baik gitu. Masukan-masukannya itu sangat tajam ya. Masukan-masukannya sangat tajam dan kadang-kadang juga itu bikin sakit hati nih untuk ini gitu ya. Karena mereka ini ceritanya nih yang di Samsam Teh ini nih, anak-anak mudanya itu agak sedikit pemalu ya. Ada yang namanya si Dosan ini. Dosan menjadi salah satu lead actornya itu. Dia digambarkan anak muda yang nggak terlalu pede, takut-takut gitu ya, tapi dia tuh pinter banget, anaknya tuh pinter banget gitu. Lalu dia menemukan sosok Sodalmi ini yang nggak punya gelar tapi punya semangat. Akhirnya dia meminta ke Sodalmi ini untuk bisa membantu dia menjadi CEO karena dia nggak mampu menjadi CEO. Dan itu juga atas dasar pertimbangan dari Han Ji Pyong ini. Dia bilang, kamu itu nggak bisa, belum mampu jadi CEO, makanya kamu bisa berkembang walaupun kamu menang lomba ini itu cara berkomunikasimu tuh nggak bagus gitu. Kamu tidak bisa menjalin relasi yang bagus, nggak punya pertimbangan bisnis yang matang. Lalu berpikirlah dia, kamu harus mencari CEO yang tepat gitu. Lalu dia bertemulah dengan yang namanya Sodalmi ini yang SMA aja nggak lulus. Ya. Jadi kalau begitu menurut Mbak Tiwi, gelar itu bagaimana? Si mentor yang ahli. Kalau gelar itu tergantung kita saja. Memang kan gelar itu bisa menjadi salah satu jalan juga yang kita pakai untuk kita sukses. Betul. Tapi saya rasa ada hal lain, faktor lain yang bisa juga membantu kita untuk bisa jauh lebih sukses. Itu pengalaman kita. Kita juga tidak menutup diri untuk kritikan. Coba bayangin kalau misalnya grup Samsam Test ini yang orang-orang pintar tapi culun, nggak mau mendengarkan saran, ya, saran dari Ji Pyong, nggak mau mendengarkan leadernya yang memang bukan lulusan universitas. Jadi sempat nih mereka itu meragukan kemampuan Sodalmi karena dia nggak lulus dari universitas yang bagus kan, gitu ya, diragukan. Tapi ketika mereka mulai mau mendengarkan CEO-nya, mau mendengarkan kritikan dari mentornya, ternyata mereka bisa kok berhasil. Karena apa? Mereka punya visi yang sama untuk mengembangkan bisnisnya gitu. Iya. Jadi sekarang juga sebenarnya kalau kita mau melihat sekarang ini kan sedikit agak melenceng ya. Ini kita kan lagi kuliahnya daring nih untuk para mahasiswa. Itu ada sedikit kekhawatiran sih ya, kita sebagai seorang pendidik itu, aduh ini mahasiswa betul-betul memahami apa yang dipelajari atau tidak ya. Karena takutnya akhirnya nanti mereka berpikir bahwa kuliah itu nggak penting deh, gelar itu nggak penting. Nah memang betul, saya sepakat kalau gelar itu mungkin antara penting tidak penting ya, tetapi yang penting itu ilmunya. Ya nggak Mbak Tiwi, ilmu yang didapat itu yang penting. Begitu sepakat atau bagaimana? Ya sepakat Mbak, karena sebenarnya semua ilmu yang kita dapatkan dari perkuliahan sebenarnya menjadi dasar kita untuk kita bisa melangkah ke dunia profesional. Betul. Alangkah gitu ya ketika nanti lulusan mengatakan, ih aku nggak dapat apa-apa waktu kuliah. Berarti dia tuh punya masalah pada pribadinya. Orang mau berkembang, mau berusaha itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Dia mau menerima wawasan apa tidak. Kalau misalnya ada yang kurang nih didapat dari dosennya nih, anggap aja dosen ini kan, anggap aja sekarang tuh mentornya betul. Mentor yang dianggap ahli gitu ya sebenarnya kan. Dia tidak memahami, maka bertanyalah. Nggak paham, cari lagi referensi yang lain. Kan itulah yang harus dilakukan. Saya paling senang dengan istilah ini. Kamu itu mentalnya arang apa mental kambing? Oh, apa itu? Ya. Jadi seseorang itu tuh mentalnya arang apa mental kambing? Gini, kalau kamu arang, ya, mental arang itu dipanasin, ya, baru dia dibakar, baru dia jadi api. Tapi dia nggak melakukan apapun, dia cuma dibakar-bakar gitu aja, dia baru jadi api. Kadang-kadang juga nggak bisa jadi api, karena apa? Arangnya jelek. Biar diupayakan dikasih mentor yang bagus banget, tapi emang dasarnya
pribadinya nggak bagus Mm-mm. gitu ya, nggak akan jadi juga. Iya, Ya balik betul. lagi ke situ kan. Mm-mm. Tapi kalau kamu punya kambing, kambing itu Mbak Wilsa kalau kita Mm-mm. biarin aja, Mm-mm. aku sih nggak pernah merawat kambing ya, tapi juga melihat ada om yang punya kambing. Uh-huh. Kambing itu kalau dilepas gitu aja bisa kok dia cari makan. Mm-mm. Dia bisa hidup nih, dia cari makan, ada banyak rumput dia makan di situ gitu ya. Mm-mm. Tapi dia masih mau mendengarkan ininya apa, penggembala kambingnya ini kalau suruh balik kandang dia balik ke Balik kandangnya ya. lagi. Mhm. Tapi intinya dia bisa bertahan hidup dengan sendirinya karena apa? Dia punya inisiatif gitu Mhm. ya. Itulah mental kambing. Jadi jangan jangan tersinggung juga kalau dibilang mental kambing daripada mental arang. Iya. Mental arang udah di Yang ini kelihatan coba nih. apapun nggak bisa sama aja kan ya. Mhm. Oke. Iya benar. Iya bisa jadi api gitu ya. Mm-mm. Tapi balik lagi, kalau memang pribadinya kurang bagus nih, gimana Mm-mm. lagi Mbak Wilsa, mental Iya. sebagus apapun nggak bakal jadi Iya, iya. gitu. Betul. Nah, kalau bicara soal mahasiswa mungkin ya, kita bicara mahasiswa atau mungkin yang baru lulus, mereka akan merintis sebuah usaha. Biasanya pertanyaannya adalah kalau memang dari sejak awal seperti kita punya mahasiswa juga nih ya Mbak Tiwi yang memang dari sejak kuliah itu sudah kelihatan kalau dia memang ini orang yang betul-betul suka dengan yang namanya kewirausahaan dan sebagainya. Jadi ya mulai dari tugas kuliah dikerjakan dengan baik, apalagi kalau itu sangat berkaitan dengan kewirausahaan. Nah, kalau itu dari sejak kuliah sudah dipupuk, oke, baik gitu. Nanti setelah lulus kayaknya bisa langsung melesat gitu. Tapi yang bukan, atau mungkin yang masih ragu-ragu, saya ini bisa nggak ya kalau saya memulai bisnis ini? Kadang kan karena kita juga punya mata kuliah yang singgungannya itu dengan yang sifatnya praktek atau kewirausahaan ya, sehingga mahasiswa mungkin baru ngambil mata kuliah itu akhirnya mikir, oh iya ya, kayaknya asik nih kalau dijalani. Kayaknya asik kalau saya jadi seorang wirausahawan misalnya. Nah, ada nggak tipsnya dari Mbak Tiwi supaya mereka itu pede untuk memulai? Bagaimana caranya? Tipsnya apa ya kira-kira? Ya kalau usaha itu ya gimana ya, kalau kita mimpi punya usaha maka bangun dan wujudkan saja sebenarnya Mm-mm, ide-ide yang mm-mm, ada. mm-mm. Jadi jangan takut untuk mencoba sebenarnya. Oke. Kalau balik lagi nih dengan serial yang ada di startup ini, Mm-mm. itu mereka bolak-balik jatuh bangun dalam membuat ide-ide usaha Ya. gitu. Iya, ide usahanya jatuh bangun. Ada Mm-mm. sempat si Soldalmi dan teman-temannya itu membuat sebuah ide startup. Jadi banyak sekali yang ini, yang apa ya, yang mengunduh aplikasinya karena Mm-mm. dianggap bagus gitu ya. Iya. Tapi nggak punya bisnisnya, sehingga investor tuh nggak ada yang ingin mendanai Mm-mm, mm-mm, gitu. mm-mm. Nah, itu pun juga kan berarti ketika kita punya ide, baiknya kita juga harus tahu bahwa ide ini relevan. Oke. Ide ini juga dibutuhkan oleh Mhm. masyarakat. Mm-mm. Ide ini juga secara pembiayaannya kita bisa hitung operasionalnya Mm-mm. gitu. Jadi kita tuh nggak bisa sekedar mimpi aku pengen punya usaha, aku Mm-mm. punya niat gitu aja, tapi juga harus ada pertimbangannya, baik secara operasional, baik secara biaya komunikasi yang harus dilakukan Iya, iya, gitu. betul, betul. Dan ini berarti Mm-mm. tetap yang namanya butuh teamwork, Mbak Wilsa. Oh Jadi iya, nggak teamwork. mungkin dong. Mm-mm. Kita cuma sendirian bikin usaha tuh nggak mungkin. Mm-mm. Ya, Oke. Ya, gitu jadi deh. teamwork ya penting ya. Nanti kita bahas lebih lanjut soal teamwork. Kita mau jeda dulu, Mbak Tiwi. Jeda sebentar ya. Boleh. Ada sebuah lagu nih, Mbak Tiwi boleh minum dulu. Boleh ngopi-ngopi dulu di situ. Ada sebuah tembang untuk sahabat Lisa, jangan kemana-mana. Pot bunga bakal balik lagi barengan Wilsa dan juga Mbak Tiwi di sini di 103.9 Elisa FM.
Ya, masih di 103.9 Elisa FM Victory Station. Keluargaku adalah rumahku. Masih di Pot Bunga, podcast ibu-ibu ngerumpi asik barengan Wilsa di sini yang ngerumpi barengan dengan Mbak Tiwi yang ada di Semarang sekarang. Kita ngobrolin soal drakor startup. Lebih tepatnya ngobrol soal bagaimana sih seorang anak muda itu merintis usaha, startup, struggle up gitu ya. Jadi pasti ada masa-masa di mana dibutuhkan usaha yang lebih bahkan ya, struggle gitu untuk usahanya itu bisa berhasil. Tadi kita sudah ngobrolin soal latar belakang drakor ini, kemudian apa saja sih yang diperlukan, seperti misalnya perlu yang namanya ada mentor yang betul-betul ahli, harus punya mentor, itu harus. Kenapa? Karena dengan adanya mentor bisa ada tempat untuk belajar, berbagi suka duka mungkin ya, dan juga mencari solusi, tips supaya jika terjadi sesuatu dalam bisnisnya itu harus ngapain, solusinya apa. Kemudian juga tadi kita sempat ngobrolin tentang gelar. Kalau kuliah, iya kita kuliah. Kalau lulus dengan baik pasti dapat gelar. Tapi yang lebih penting daripada itu bukan hanya sekedar gelar, tapi juga ilmunya, pengetahuan yang didapat. Nah, kemudian juga kita tadi sempat ngobrol tentang teamwork. Ternyata memang kalau kita membangun sebuah bisnis, apalagi masih awal-awal begitu, kita nggak bisa kerja sendirian. Kita perlu yang namanya teamwork. Kita bekerja sama dengan orang lain, apalagi sekarang, sahabat Lisa, yang namanya era ini adalah era kolaborasi. Berkolaborasi barengan orang lain, kita bekerja bersama-sama untuk menentukan, meraih tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya ya. Oke, kembali ke Mbak Tiwi. Halo Mbak Tiwi. Halo. Halo Mbak Wilsa. Iya, sudah cukup fresh ya. Ya, halo. Ini tadi ada yang penasaran, ini Mbak Tiwi ada di mana ini ya? Lagi. Oh, aku ada di salah satu sudut kota di Semarang. Asik banget tempatnya kayaknya ya. Iya, Oke. benar. Ini aku sambil menikmati pemandangan kota Semarang dari atas bukit gitu. Oke, nah iya sih, kan Semarang konturnya tinggi-tinggi gitu ya. Betul. Enak banget kalau malam hari. Ada yang mau ke sana nyusul Mbak Tiwi? Oke. Oh, ayo sini. Iya, tentang teamwork nih. Tadi kita terakhir ngobrol soal teamwork, kerjasama. Kalau misalnya kita sudah punya beberapa teman begitu ya, kita punya ide usaha bareng misalnya, ayo dong kita kerjasama bareng nih bikin usaha ini. Yang sering kan misal kalau anak-anak komunikasi itu bikin studio fotografi bareng yuk gitu ya, atau bikin semacam agensi iklan begitulah. Nah, kadang-kadang kan kalau di tengah jalan itu mungkin kita belum mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan bersama ya, tapi di tengah jalan pasti akan aja ada itu yang namanya konflik, kemudian apa ya, mungkin jadinya beda arah, terus ya udah deh kongsinya bubar gitu. Ada tipsnya nggak sih Mbak Tiwi, atau mungkin pernah ada cerita soal itu supaya membangun teamwork itu dengan baik? Ya, sebenarnya kan kalau teamwork ini dibutuhkan sinergi yang bagus ya antara satu dengan yang lainnya. Jadi jangan cuma kita anggap pertemanan aja, aku kan ada sama dia, aku ajakin deh, gitu ya. Tapi baiknya itu kita lihat kompeten apa enggak, karena memang gini, kalau Mbak Wilsa tadi bilang kan mahasiswa nanti bikin agensi ya, itu kan dalam rangka tugas kuliah tapi di antara semuanya itu apakah ada yang memang visinya besar, jauh dari itu. Jadi gini, sempat kemarin itu ya beberapa tim dari mahasiswa itu dianggap bagus gitu ya dalam membuat iklan-iklan. Kebetulan kan saya juga memang ya anggap aja mentoring untuk iklan kan ya di Viskom. Ada yang bagus gitu, tapi nyatanya begini Mbak Wilsa, ya karena visinya hanya saya akan menyelesaikan tugas kuliah, dia nggak melihat visi yang lain, bahwa setelah itu misalnya kita bisa terima klien, kita harus manage nih gitu ya, harganya harus begini nih gitu ya, karena kita nih pemain baru, nggak sampai kayak gitu. Kita harus menjaga relasi dengan klien-klien yang lama, nggak ada. Jadi kalau saya sih sebenarnya gini Mbak Wilsa, kalau ada tim mahasiswa atau siapapun itu yang ingin dimentori dan ingin bisa berhasil, kan nggak masalah gitu. Kadang-kadang juga gini juga sih mereka, ini yang mentor siapa gitu, paling cuma dosen gitu ya, paling ada yang bilang kayak gitu. Iya, ya cuma dosen gitu ya. Dosen gitu ya. Ya sebenarnya begini, ketika kita ingin memiliki visi yang lebih besar,
kalau kita bertemu orang yang visinya sama, juga ingin menuju ke level yang lebih tinggi gitu ya, bisa aja loh agensi mahasiswa atau usaha mahasiswa itu menjadi lebih besar. Iya, gitu iya, betul. Kita betul. kan ada juga mahasiswa kita yang punya chain bisnisnya jadi banyak ada, ya kan. Tapi ada juga yang akhirnya ya udah selesaikan saja tugasnya, selesai, dapat nilai udah aku oke gitu. Itu sebenarnya sayang banget. Betul. Nah, selain dia itu harus punya visi yang sama-sama ingin jauh lebih besar gitu ya. Juga ini harus kompeten tadi. Oke, ketika kita sudah ngomongin masalah bisnis yang lebih serius, yang profesional, itu sudah lupakan yang namanya pertemanan. Malah jadi begitu baiknya, ya. Maksudnya pertemanan itu juga tidak menjadi yang sangat utama sekali. Kadang-kadang pertemanan ini bisa bikin baper ya. Kayaknya begitu kita deh. Akhirnya kalau aku pengen kritik dia nggak bisa, karena aku sungkan. Nah itu kita jangan terlalu mendominasi pertemanan. Pertemanan boleh, tapi ketika itu bisa dilakukan di luar kita bekerja, itu bisa di dalam pekerjaan, itu sangat menguntungkan sebenarnya. Ketika kita bangun bisnis tapi juga bisa bareng teman, kan ibaratnya sudah solid yang bagus. Betul gitu ya. Tapi jangan sampai kebablasan gitu. Harus juga karena dia kompeten, dia juga mau belajar, juga mau sama-sama dikritik, mau sama-sama nanya, mau sama-sama juga kalau bisa sama-sama sakitnya juga gitu. Jadi cuman ya kadang-kadang yang saya lihat kemarin kan ini kan lagi masa produksi nih Mbak Wilsa. Betul. Ada aja yang geger, ada aja yang Mbak Wilsa, ada yang dikeluarin atau temannya dari grup gitu ya. Karena tuh suka bohong misalnya, nggak jujur gitu. Akhirnya dikeluarin. So itu konsekuensi dalam sebuah teamwork. Betul. Gitu. Saya bilang sama mereka semua diputuskan di kelompok kalian. Kalau mau maju oke, kalau enggak ya sudah, bagaimana kalian menghadapi itu. Mengkomunikasikannya gimana? Gitu aja sih Mbak Wilsa. Iya. Soalnya ya itu tadi, kalau berteman betul, kalau ada sesuatu yang nggak enak rasanya takut kalau ini ngomong terus terang nanti akan mengganggu pertemanan, nanti jadi dibenci dan sebagainya kan ya. Tapi justru sebenarnya disinilah teman-teman mahasiswa itu belajar tentang bagaimana yang namanya bekerja dalam sebuah tim, bagaimana mengelola konflik, ya kan. Itu pasti ada deh yang namanya gesekan di antara kelompok untuk tugas kuliah, itu pasti ada. Kemudian nanti apalagi kalau magang ya, sudah mulai magang, terjun ke dunia industri atau pekerjaan yang sesungguhnya itu, waduh itu lebih ngeri banget gitu, karena persaingan juga tinggi, banyak sekali konflik, banyak orang, apalagi kalau betul-betul kerja, waduh ini rasa-rasanya bagi mahasiswa jangan kemudian putus asa gitu ya, atau menutup diri, tapi ini justru saatnya untuk belajar. Begitukah Mbak Tilia? Betul banget Mbak Wilsa. Nah balik lagi nih, ada salah satu adegan di dalam startup ini, ini ada nunjukin masalah teamwork ini. Akhirnya mereka itu jadi marah-marah gitu, hampir bubar, hanya karena masalah pembagian saham gitu ya. Nah masalahnya gini, si Dosan sama Sodalmi akhirnya kan cinlok gitu ya. Ya dari tim IT, pengembang IT-nya cinlok dengan CEO-nya gitu ya. Si Sodalmi ini, Dosan dan Sodalmi ini gitu. Nah teman-teman yang lain itu ngerasa gini, ini nggak benar ya, saham kok dikasih saham paling besar itu si Sodalmi gitu ya. Dia merasa si Dosan, harusnya si Dosan lah, karena Dosan itu adalah penggagas dari saham-saham teh sebelumnya. Betul. Jadi CEO awal itu si Dosan. Nah ketika sudah masuk ke tempat pelatihan sandbox itu, dipilihlah si Sodalmi itu menjadi CEO-nya. Nah mereka pacaran di situ. Teman-temannya yang lain merasa itu nggak adil gitu ya. Padahal menurut mentor, ketika bikin usaha, kamu harus memilih salah satu orang yang memang kuat nih kedudukannya, gitu. Ya, kalau kita pertemanan Mbak Wilsa, ya maunya itu yang namanya untung dibagi, saham tuh mungkin dibagi rata semuanya, ya kan.
Nah, tapi menurut sudut pandang si mentor Han Ji Pyong ini, kalau kita mau bikin usaha startup, ya kita nggak bisa kayak gitu. Ya, kalau masalah pertemanan gimana kalau salah satunya jadi bubar? Iya. Maka mereka harus diminta si Han Ji Pyong ini harusnya kalian memilih yang mana yang kira-kira bisa menjadi aset penting perusahaan, gitu ya. Yang mana yang kira-kira buat posisinya, gitu. Kalau masalah pertemanan yang udah masuk Mbak Wilsa itu nggak adil, betul, gitu ya. betul. Jadi ada pembagian-pembagian yang memang kita harus lihat sisi profesionalisme dan sisi dari pertemanan itu sendiri, gitu Mbak. Iya ya. Memang kalau misalnya berteman itu susah ya, berteman kemudian berusaha bersama itu ya itu tadi akibatnya kalau pas lagi nggak enak itu aduh bisa-bisa ambiar semuanya gitu ya. Oke. Iya, bener banget. Mbak Tiwi, ini kan sahabat Lisa juga perlu ketahui Mbak Tiwi mengajar mata kuliah untuk saat ini mengajar tentang produksi iklan televisi ya. Dan juga di sebelumnya ada mata kuliah tentang strategi kreatif, tentang kreatif konten, tentang digital konten begitu. Nah, mahasiswa atau mungkin pendengar Elisa secara umum itu sekarang perlu apa ya menurut Mbak Tiwi? Di era ini kan serba digital sekarang, semuanya serba digital. Nah, apa sih yang perlu dilakukan, adaptasi seperti apa yang perlu dilakukan terutama mungkin untuk mahasiswa atau anak muda yang mau membangun bisnisnya saat ini di era digital? Oke. Yang harusnya ini kita mantapkan dulu ya, visi kita mau ngapain ke depannya. Dan juga kalau masalah startup ini kan lebih ke digital ya. Tadi saya sempat ngomongin masalah powerhouse ekonomi digital. Jadi saya ini belum melihat riset yang terbaru sih, tapi ini riset yang saya lihat ini di tahun 2020. Jadi Indonesia itu penetrasi internetnya itu sekarang 64%. Ya, 64%. Itu sebelum pandemi. Apalagi setelah pandemi bisa dibayangkan betapa itu mulai meningkat. Kedua, Indonesia itu nomor 1 loh. Consumer e-commerce adoption-nya. Soalnya kita itu doyan belanja loh ya orang Indonesia gitu ya. Dan ketika kita memahami bahwa data statistiknya demikian, berarti ini kan belum keseluruhan Indonesia. Kedepannya namanya digitalisasi itu kan mesti semakin bertambah dong. Nggak mungkin kita semakin mundur. Makin bertambah. So bisa dikatakan Indonesia hari ini bisa jadi ada kemungkinan menjadi powerhouse ekonomi digital dunia. So kita bisa ambil kesempatan di situ. Tapi masalahnya gini Mbak Wilsa, kita ini kan sarana dan prasarana ini masih belum ini juga. Tapi kalau saya lihat dari pemerintah semakin kesini kan mereka berupaya terus untuk meningkatkan ininya ya, sarana digital, pelatihan gitu ya bagi wirausahawan, stimulus dana, itu bisa dilakukan. Gitu. Jadi kalau memang misalnya ada ide bisnis, ya coba dijalankan. Tapi pertama gini, ide bisnis ada, tapi sebenarnya ide kita itu, produk kita itu apakah dibutuhkan, gitu? Dibutuhkan nggak? Ada pasarnya nggak? Ada marketnya nggak? Misalnya nih, aku pengen ngembangin pupuk kandang yang yang berteknologi tinggi gitu, pupuk kandang ya. Tapi kamu jualnya di mana? Di kota besar Jakarta. Marketnya di mana? Nah, kota besar Jakarta, apakah dia butuh pupuk kandang? Nah, kecuali daerah lain. So kita lihat juga, kita punya produk, apakah itu sudah tepat dibutuhkan oleh masyarakatnya kah? Ya, masyarakat ini kan target marketnya. Masa kita punya jasa atau punya produk itu nggak ada yang membutuhkan gitu ya. Jadi betul, untuk apa kita punya sebuah produk benar ya. Jadi nggak cuman ya aku pengen jadi seorang pengusaha, tapi ada pertimbangan itu juga. Targetnya ke siapa? Aku pengen bikin sebuah bikin usaha nih, makaroni telur nih gitu ya. Aku pengen nyasarnya ke ibu-ibu. Alasannya ibu-ibu kenapa? Segmennya tuh besar apa enggak? Apakah lebih baik kita ke segmennya itu anak-anak remaja gitu ya, pemuda remaja yang mana? Yang di daerah mana? Kalau yang perkotaan gitu ya, kamu pengen nih yang
apa sih namanya, yang anak-anak muda yang dinamis gitu ya, perkotaan yang gaul, maka kamu mulai berpikir, oh aku nggak mungkin cuman jualan makaroni telur cuman dibungkus gitu doang. Tapi aku akan memikirkan masalah packagingnya ya kan, yang sesuai nih sama anak gaul, anak kota bisa makan makaroni telur. Makaroni telur tuh enak juga ternyata loh Mbak Wilsa, ngerasain Mbak Wilsa. Itu kan makanan di pinggir jalan kan, makanan pinggir jalan yang dijual abang-abang kan, iya enggak? Betul. Itu gimana kalau di packaging yang bagus gitu? Ya, diangkatlah gengsinya makaroni telur. Nah, itu tugasnya para calon pengusaha ini untuk bisa membuat positioning. Nah, ini ada bahasanya lagi nih, Mbak Wilsa, positioning. Ya, mau di satu produk ini yang kita buat, ya produk atau jasa yang memang ingin kita kembangkan, itu di positioningnya seperti apa? Agar status produk ini nih eksklusif gitu ya. Kalau sudah ngomong eksklusif, berarti kan sudah jelas segmentasinya orang kelas atas, ya enggak? Aku pengen bikin yang murah meriah, tapi ini berkualitas. Oke, segmen menengah. Biasanya kan nyarinya begitu ya, segmen menengah. So, kita memahami itu harusnya. Ada STP, segmentasi, target, dan positioningnya. Gitu, Mbak Wilsa. Itu dulu. Ini sudah kuliah berapa SKS kita ya Mbak? Iya, dia mencoba merangkum satu semester Mbak Tiwi, ya. mungkin terakhir nih tentang tipsnya ya. Kira-kira kalau kita melihat, apalagi sekarang ini kan di kampus itu kita sedang menggalakkan yang namanya, ini baru mulai ya, kita semua bersama-sama mulai yang namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kurikulumnya Mas Nadiem Makarim. Nah, di situ disebutkan bahwa di era seperti sekarang ini, yang mana lulusan itu harus matching dengan kebutuhan industri, kan begitu. Kira-kira keterampilan apa sih yang harus dimiliki oleh teman-teman mahasiswa atau mungkin yang sekarang juga baru lulus gitu, supaya tidak terlambat nantinya? Keterampilan apa supaya ketika mereka lulus itu langsung terjun ke dunia industri, itu langsung kerja gitu, Mbak Tiwi? Sebenarnya itu balik lagi ketika mahasiswa ini kuliah. Akhirnya kuliah ini membentuk kalian itu menjadi ahli di bidangnya. Dalam proses kita berkuliah, selain kita mendapatkan mentor dari para dosen, itu sebenarnya nggak cukup. Nah, itu kamu harus proaktif juga, mengembangkan bakat-bakat, soft skillmu itu juga harus dikembangkan. Skill yang secara keilmuan atau juga secara soft skill-nya, masalah leadership-mu yang harus bagus, masalah manajemenmu itu juga harus diperkuat gitu ya. Kadang-kadang memang kamu ngerasa, oh nggak cukup, aku cuman kuliah gitu ya. Itu nggak cukup, karena memang kamu butuh pengalaman. Pengalaman itu gimana ya? Kamu sendiri harus coba mengembangkan diri. Ada banyak kok pelatihan gratis, atau kamu bisa berdiskusi lagi dengan orang yang memang dianggap pakar gitu ya. Dan balik lagi Mbak, yang terakhir gini, ada salah satu yang paling penting adalah ya kamu harus ahli di bidangnya. Kenapa? Itu tadi aku bilang harus ahli di bidangnya. Kalau kamu ahli di bidangnya, maka kamu itu pasti akan pede mau ngapain aja. Iya enggak? Ya kan? Ahli di bidangnya itu pede bicaranya. Ya. Kalau ingat nggak kalau misalnya ngomong di depan presentasi gitu ya, tapi gelagapan karena kamu nggak ngerti kan apa yang kamu ngomongin, karena kamu nggak ahli di situ, nggak ahli di bidangnya, nggak memahami betul. Tapi kalau orang yang ahli di bidangnya, maka dia pasti akan dicari orang juga gitu ya. Industri itu akan mencari, selalu ada tempatnya untuk orang yang ahli, teman-teman mahasiswa. Jadi ya memang harus mengetahui sih kalian itu sebenarnya bakatnya di mana, kemudian kalian ingin mengembangkan apa gitu. Nah, balik-balik lagi Mbak Wilsa, ketika kita mengatakan diri kita ahli di bidangnya, kita itu juga punya personal branding yang bagus. Jadi jangan gini dong, aku masih anak muda nih ya, aku tuh boleh kok melakukan kesalahan. Sorry to say teman-teman, hidup itu adalah permainan yang harus kita selesaikan, dan kita nggak bisa ngeset ulang gitu ya, nggak bisa ngeset ulang hidup kita. Kalian sudah
apa ya namanya mahasiswa ya, itu sudah dewasa, kamu punya satu kesalahan gitu ya, kamu salah pilih itu ya nggak bisa ngeset ulang, mungkin perjalanannya panjang banget. Betul, gitu. Iya. Nah, makanya segala sesuatu ya butuh pertimbangan. Nah, ya selesaikan dulu kehidupan kalian itu, jadilah pribadi yang baik dulu, baru bisa dong kita berwirausaha. Baiknya sih begitu sih Mbak Wilsa. Iya. Jadi diri itu harus bagus dulu, karena kita harus punya, kita akhirnya gini Mbak Wilsa, ketika kita ingin membangun usaha, berwirausaha, kita nggak jauh-jauh dari yang namanya membangun relasi, ya nggak sih? Betul. Kalau kamu nggak punya personal branding yang bagus, kamu nggak bisa membangun trust. Nah, kata kuncinya trust itu ya. Orang bisa percaya sama kamu, orang bisa percaya sama produk yang kamu miliki, ya, hanya karena melihat siapa orang di balik itu. Betul. Kalau misalnya bisnis kamu nih ya, manajemennya bagus, rapi gitu ya, presentasimu bagus di depan klien, berarti apa? Dapat dong personal branding yang bagus. Kenapa jadi bagus di depan klien? Cara ngomongmu bagus, berarti kamu ahli di bidangmu itu, gitu ya. Betul. Jadi perbaiki dulu diri kalian itu. Ya, jangan cuman mimpi gitu ya. Iya gitu. Iya, sebenarnya waktu kuliah itu mumpung masih statusnya mahasiswa ya. Jadi kalau belajar sesuatu masih salah itu masih banyak orang yang akan mungkin memaklumi, oh ya masih belajar. Tapi kalau memang sudah lulus, biasanya sudah masuk ke dunia kerja, itu salah, itu biasanya orang akan gimana sih dulu kuliah belajar apa gitu kan. Nah, jangan sampai itu terjadi, sehingga ketika masih statusnya mahasiswa, masih belajar, itu waktu untuk belajar banyak hal, begitu ya Mbak Tiwi ya. Dan termasuk ini kalau menurut saya personal branding itu tadi penting, sehingga nanti kapan-kapan kita akan ngobrol soal personal branding ya. Nah, gini ceritanya. Itu lebih asik lagi tuh ya Mbak. Iya, betul. Nah, Mbak Tiwi ini nggak terasa waktunya sudah hampir jam 7 malam. Boleh deh dikasih closing statementnya, rumpian kita malam hari ini, kira-kira apa sih pesannya buat anak muda yang mau memulai bisnisnya? Iya, jadi intinya gini teman-teman mahasiswa, ya anak muda lah dimanapun berada gitu ya, ketika ingin membuat bisnis itu tentunya dimulai dari ide yang besar. Ide yang besar ingin jadi apa, dan ketika ada persoalan, pastilah kita akan menemukan persoalannya, itu kita jangan menyerah. Sebenarnya sederhana banget kalau misalnya belajar dari yang startup ini ya, cerita startup ini, intinya itu tuh nggak mudah menyerah. Menyesal itu nggak terlalu lama, nggak salah pilih pertemanan, nggak salah pilih mentor. Intinya itu semua itu kita harus melakukan pertimbangan matang-matang atas segala macam keputusan kita. Nah, tapi jangan sampai juga kita terlalu banyak pertimbangan, akhirnya nggak bisa bergerak gitu. Harus juga bisa melakukan tindakan. Kalau cuma mimpi nggak ada aksi, berarti ya sama saja hanya mimpi. Jangan sampai itu terjadi ya. Ya itu deh. Thank you Mbak Tiwi buat rumpiannya di sore menjelang malam ini. Aduh, rumpiannya bermanfaat semoga sekali. Rumpiannya bernutrisi ya. Iya dong. Semoga bernutrisi. Bergizi sekali ya. Thank you. Kita ketemu lagi di lain kesempatan di podcast episode yang lainnya ya. Terima kasih, salam sehat buat Mbak Tiwi dan juga keluarga di Semarang. Sama-sama, iya. Salam sehat untuk semua sahabat Elisa, bye-bye. Thank you, terima kasih buat Mbak Tiwi yang ada jauh di Semarang sana. Tapi sekarang jarak tidak bisa menjadi sebuah hambatan ya, karena ternyata Wilsa juga bisa ngerumpi bareng sama Mbak Tiwi sekarang ini. Nah sahabat Lisa, jangan lewatkan untuk episode-episode berikutnya. Kita akan ngobrolin banyak hal yang bermanfaat untuk sahabat Elisa ya, di podcast Ibu-ibu Ngerumpi Asik barengan Wilsa Pot Bunga. Iya deh, lagu terakhir dari Wilsa untuk Anda. Ini dia, jangan kemana-mana, karena habis ini akan ada Elisa Showbiz yang akan menemani sahabat Lisa. Mau dengerin lagu-lagu yang baru, boleh di Elisa Showbiz habis ini. Ini dia tembang terakhirnya. Selamat malam, salam sehat untuk semuanya. Keluargaku adalah rumahku. Bye-bye.